Fang Quan, kita tidak bisa menyinggung keluarga Fang. Jangan cari masalah dengan mereka, baiklah. Sudah larut malam, pergilah istirahat. Kamu tidur duluan saja. Aku mau bersih-bersih dulu. Aku tidur di ruang tamu saja. Biar aku bantu kamu mandi. Tidak usah. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Kita ini suami istri tidak perlu malu-malu. Aku akan menyembuhkan kakimu. Dan membuatmu bisa berjalan lagi. Kasino Xiaoyi bulan ini sudah menghasilkan lebih dari 100 juta untuk keluarga Fang. Kamu juga melakukannya dengan baik. Kamu sudah mendapatkan kepercayaan Xu Wenzhao. Begitu dia tersingkir, bisnis jalan antik senilai 10 miliar ini akan menjadi milik keluarga Fang kita. Ini semua berkat kepemimpinan ayah. Ayah kakak. Xiaoyi, apa yang terjadi dengan tanganmu? Siapa yang melakukan ini? Itu si Fang Quan. Fang Quan, orang yang sudah diusir dari keluarga. Beraninya dia mematahkan tanganmu. Orang itu sepertinya sudah berubah total. Anak buahku bukan tandingannya. Dulu Fang Quan hanyalah seorang pecundang yang tidak berguna. Tapi apa gunanya jago berkelahi? Aku akan menyewa pembunuh bayaran papan atas San Shen. Nomor 1 di daftar pembunuh bayaran. Dalam 7 hari. Itu akan menjadi peringatan 7 hari kematian Fang Quan. Hari ini aku mau ke rumah sakit ambil obat. Siang ini aku nggak pulang. Buat masakin kamu harus cari makan di luar sendiri ya. Aku temani ya. Nggak usah, nggak apa-apa kok. Biasanya juga aku pergi sendiri. Aku bisa sendiri. Aku ini suamimu. Aku akan pergi bersamamu. Sendirian aku beneran bisa kok. Mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, aku akan selalu menemanimu. Nona muda suamimu baik sekali ya. Bahkan saat kamu kurang sehat, dia tetap setia mendampingimu. Iya. Aku juga merasa Fang Quan sudah berubah. Hentikan mobilnya. Ada apa? Tunggu aku di sini. Mana mungkin? Apa dia menyadariku? Ini menangkap peluru dengan tangan kosong. Dia itu manusia bukan sih? Gawat. Di mana dia? Kau mencariku. Mana mungkin? Siapa yang mengirimmu, sudahlah. Aku akan tahu setelah menggeledah jiwamu. Menggeledah. Wang Yi. Kau cari mati. Apa barusan terjadi? Ayo pergi bereskan urusan dulu. Lalu aku akan membawamu ke rumah sakit. Fang Quan, beraninya kau mematahkan kedua tanganku. Akan kubuat kau jadi cacat. Akan kubuat kau melihat saat istrimu yang cacat itu dipermainkan. Siapa yang berani cari masalah? Haha, kau belum mati. Beruntung sekali kau pembunuh yang kukirim gagal menemukanmu. Fang Quan, ayo pergi dari sini, jangan ladeni dia. Ayo pulang. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Mau pergi. Hari ini kau datang sendiri masuk ke jebakanku menghemat tenagaku untuk mencarimu. Pengawal. Kakak ketiga. Zaman sudah berubah, jago berkelahi tidak ada gunanya sama sekali. Di dunia ini, kau butuh kekuasaan dan koneksi. Sehebat apapun kau berkelahi, kau tidak lebih cepat dari peluru. Hari ini kalian berdua akan mati di sini, tembak.
Tidak. Mustahil. Cuma dengan ini kau mau membunuhku. Bunuh dia, siapapun yang membunuhnya akan kuberi 1 juta. Fang Quan. Awas. Kau tidak bisa membunuhku. Kita kan saudara. Ampuni nyawaku. Terakhir kali, aku sudah memberimu kesempatan ini salahmu sendiri. Tidak, jangan kumohon, jangan bunuh aku. Fang Quan. Pejamkan matamu. Semua akan segera berakhir. Semuanya sudah beres. Ayo kita pulang. Fang Quan. Cepat awas. Aku menguasai alam iblis selama ribuan tahun. Aku sudah melihat banyak iblis penggoda dan peri dari alam abadi, tapi aku belum pernah bertemu wanita seperti dirinya, punya istri seperti dia, apalagi yang bisa ku minta. Untuk menyembuhkan kaki Zhongling tidaklah sulit, tapi saat ini kultivasiku terlalu rendah. Aku harus meningkatkan kultivasiku dulu. Tapi di alam fana ini, energi spiritual terlalu langka. Aku perlu mencari giok roh untuk memasang formasi pengumpul roh. Hanya giok kuno yang mengandung energi spiritual. Dan mata langit. Bisa kebetulan melihatnya. Berapa harga liontin giok ini? Aduh, Tuan Muda, Anda benar-benar punya mata yang tajam. Liontin giok Phoenix ini berasal dari istana dinasti Ming dulu, dipakai oleh sang permaisuri 5 juta, harga pas. 500. Kalau mau jual, aku ambil buat mainan saja. Kalau tidak, aku pergi. Ya ampun, cara tawarmu ini benar-benar mencekik leherku. Harga paling rendah 50.000. Hei, tunggu sebentar, Tuan Liontin giok ini. Sepertinya ini memang berjodoh denganmu. 500 saja kalau begitu. Giok kuno ini dari seorang kakek di lokasi konstruksi. Dibeli cuma 50 perak, cuma 30 perak, untung besar. Lumayan juga. Meskipun energi spiritualnya tidak banyak. Tapi kalau ada beberapa lagi seperti ini, kekuatanku akan segera meningkat. Anak muda, tolong tunggu sebentar. Fang Quan, itu kamu. Xiao Hao. Kalian berdua saling kenal. Tuan Shu. Ada yang Tuan tidak tahu, Fang Quan adalah orang yang diusir ayahku dari keluarga. Tuan Muda Fang, kamu baru saja membeli giok kuno itu. Aku bersedia menjualnya. Fang Quan. Tuan Shu adalah Pemegang saham utama di Jalan Antik, bahkan di kota Jiang, beliau tokoh terkemuka kelas atas. Beliau rela mengeluarkan uang untuk membeli barang rongsokanmu. Seharusnya kamu berterima kasih pada Tuan Shu. Tidak dijual. Fang Quan berhenti di situ. Kahau. Fang Quan bocah sialan itu beraninya dia menyentuhku. Kenapa Xiao Yi belum membereskannya? Bagaimana bisa kau bersikap begini? Kalau tidak mau dijual, ya sudah, apa hakmu memukul orang? Xiao Xin. Anak muda, aku bersedia menawar 3 juta untuk membeli liontin giokmu itu. Bagaimana menurutmu? Tidak dijual dengan harga berapapun. Berapa 3 juta? Fang Quan, jangan melunjak. 3 juta itu uang yang tidak akan bisa kau hasilkan seumur hidup. Jangan terlalu serakah. Anak muda, Pavilion Ziwei di depan sana adalah tokoku jika suatu saat kau ingin menjual liontin giok ini. Kau bisa mencariku kapan saja. Shu Wenzhao ini adalah bos Jalan Antik. Jika aku bisa menggunakan salurannya untuk mendapatkan giok kuno, itu akan jauh lebih efisien. Aku rasa kau orang yang baik. Jadi aku akan memberimu nasihat. Waktumu tinggal beberapa hari lagi. Sebaiknya segera urus urusanmu. Mati bagaimana bocah ini bisa tahu? Fang Quan, Tuan Shu sudah cukup baik mau membeli liontinmu. Kalau tidak mau jual, ya sudah. Kenapa kau malah mengutuk Tuan Shu? Beraninya kau mengutuk kakekku. Sebaiknya kau beri aku penjelasan yang jelas hari ini.
Xiaoqin, hentikan. Kakek dia benar-benar mengutukmu, aku harus memberinya pelajaran. Tuan Fang, apa kau mengerti ilmu medis? Cuma sedikit. Sebelum aku bereinkarnasi, aku adalah Raja Iblis Abadi dari alam iblis. Ilmu medis manusia biasa, aku bisa melihatnya dalam sekejap. Fang Quan Tuan Shu adalah orang yang murah hati. Karena kau saudaraku, aku akan bicara baik-baik pada Tuan Shu untukmu. Minta maaf pada Tuan Shu sekarang juga. Beraninya kau pamer dengan pengetahuan dasar seperti itu. Kak Hao adalah lulusan S3 dari sekolah kedokteran ternama di luar negeri. Dialah yang mengobati kakekku, kau hanyalah orang buangan yang diusir dari keluarga. Mana mungkin kau bisa dibandingkan dengan Kak Hao? Begitu ya. Fang Hao, oh Fang Hao. Karena ini melibatkan keluarga Fang, maka aku harus ikut campur. Akhir-akhir ini kau merasa gelisah, tidak bisa tidur setiap malam. Dan bahkan saat tengah hari, bolong dadamu terasa sakit yang menusuk. Apa aku benar? Bagaimana kau bisa tahu? Kak Hao, Apa kau memberitahunya tentang kondisi kakek? Xiaoxin, Aku tidak akan pernah membocorkan rekam medis pasien. Lalu bagaimana dia bisa tahu? Apa dia benar-benar mengerti ilmu medis? Datanglah mencariku setelah kau menyadarinya. Dengan statusmu, seharusnya tidak sulit untuk menemukanku. Xiaoxin, ayo kita bahas beli. Hao, sudah berapa kali ayah bilang padamu, orang yang ditakdirkan melakukan hal besar, tidak boleh mengumbar emosi sembarangan. Maafkan aku, Ayah. Aku sudah tidak tenang. Apa gerangan yang membuatmu semarah ini? Hari ini di Jalan Antik aku bertemu bocah Tengik Fangkuan itu. Entah bagaimana dia belajar sedikit ilmu medis amatiran. Dan berani memberitahu Xu Wenzhao mengenai masalah kesehatannya yang sebenarnya dia hampir membuat Xu Wenzhao mulai mencurigaiku. Fang Quan. Dia lagi berkali-kali dia mengacaukan rencana keluarga Fang. Kalau begitu jangan salahkan aku, jika tidak memberi ampun sebagai ayahnya beritahu Yi untuk segera bertindak. Tuan-tuan muda, ada kabar buruk. Ada apa? Tuan muda kedua dalam masalah besar. Tuan muda kedua meninggal. Apa? Xiao Yi meninggal. Benar, Tuan. Villa Tuan muda kedua hangus terbakar, lebih dari 10 anak buahnya tewas. Selidiki hal ini, cari tahu siapa pelakunya. Beraninya mereka memprovokasi keluarga Fang, mereka benar-benar cari mati. Paman Liu. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Kami sudah memeriksa rekaman CCTV Villa Tuan Muda. Kedua kemarin hanya Tuan Muda ketiga dan istrinya yang terlihat keluar masuk. Bagaimana mungkin si lemah Fangkuan itu, bagaimana dia bisa punya kekuatan sehebat itu? Seorang buangan yang sudah diusir dari keluarga. Berani melakukan sesuatu yang sangat keterlaluan dan membangkang. Aku akan pastikan kau mati. Ayah. Aku sudah memancing kecurigaan Xu Wenzhao. Jika kita menyerang Fangkuan sekarang, bukankah itu akan membuatnya semakin mencurigai kita? Lalu apa saranmu? Kita tidak bisa menyentuh Fangkuan untuk saat ini. Tapi bukankah dia masih punya istrinya yang lumpuh itu? Kalau begitu aku serahkan padamu. Aku akan segera masak. Jangan bergerak. Kenapa kau baik-baik saja? Syukurlah kau tidak apa-apa. Aku akan segera masak. Tidak perlu masak, kita makan di luar hari ini. Tapi makan di luar sangat mahal, kita tidak punya uang. Uang bukan masalah. Fangkuan, bukankah tempat ini agak terlalu mahal? Tidak apa-apa. Ini terlalu mahal, kita pulang aja yuk. Jangan khawatir, aku punya uang, pesan saja sesukamu. Aku tidak tahu cara memesannya, kamu saja yang pesan. Kamu sendiri yang bilang ya. Semua hidangan di menu ini bawakan masing-masing satu. Jangan biar aku saja yang pesan. Kami mau pesan yang ini, dan yang ini cukup itu saja. Kamu? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Aku melihatmu karena istriku sangat cantik, apa ada masalah?
Fang Quan sepertinya sudah banyak berubah. Dulu dia tidak pernah bicara seperti ini. Sekarang, setelah aku bisa terus mendapatkan Gyoku no spiritual, aku akan segera bisa menyembuhkan kaki Zhongling Oh. Wah, tidak disangka ini tuan muda ketiga keluarga Fang. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kenapa kamu jadi pecundang begini? Nyala, Fang Quan. Aku memanggilmu tuan muda ketiga, tapi jangan berpikir. Bahwa kamu masih tuan muda ketiga keluarga Fang. Kamu sudah menakuti istriku. Beraninya kamu memukulku. Fang Quan, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja selama ada aku. Beraninya kamu memukulku. Bahkan orang tuaku saja tidak pernah memukulku. Kalau begitu anggap saja tamparan ini sebagai pelajaran mewakili ayahmu. Fang Quan, mampus kau, aku akan membunuhmu. Fang Quan. Fang Quan, meskipun istrimu terbaring sakit, dia sebenarnya cukup cantik begitu kamu disingkirkan. Semua orang di sini adalah anak buahku. Hari ini, meskipun kamu punya sepasang sayap, kamu tidak akan bisa kabur. Sikat patahkan kaki dan tangannya dulu. Aku ingin dia melihatnya saat aku bermain-main dengan istrinya. Semuanya berhenti sekarang juga. Tuan Shu, apa yang membawa Anda ke sini? Kamu adalah bocah dari keluarga yang itu. Tuan Shu, ayahku adalah Yang Wenyu. Dia pernah makan malam dengan Anda. Apa yang terjadi di sini? Kenapa Tuan Shu mencari pecundang seperti Fang Quan? Tuan Shu pecundang ini tidak lain adalah Fang Quan yang diusir oleh keluarga Fang. Dia menamparku tanpa alasan. Aku baru saja akan memberinya pelajaran. Tuan Fang, Dia bagaimana mungkin dia kenal Tuan Shu, Tuan Fang? apakah Anda ingin saya yang mengurus ini? Fang, Kak Fang, Tuan muda Fang, aku salah. Aku tidak seharusnya mencari masalah denganmu. Kesalahan terbesarmu adalah mengungkit istriku. Aku tidak bisa melepaskanmu. Bisa membuat orang terpental hanya dengan satu tamparan. Tuan muda ketiga Fang ini jelas bukan pengecut seperti yang dirumorkan Tuan Fang. Tolong, aku mohon selamatkan aku. Tuan Fang, tadi siang jantungku mulai terasa sakit sekali lagi. Seluruh tubuhku terasa panas tak tertahankan. Tolong selamatkan aku. Tuan tua ini datang untuk mencari pengobatan dari Fang Quan. Apa Fang Quan benar-benar mengerti ilmu medis? Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Tuan Fang, asalkan Anda bersedia menyelamatkanku, apapun yang Anda inginkan, aku rela memberikannya. Fang Quan, jika kamu bisa menyelamatkan tuan tua ini, tolong bantu dia. Kamu beruntung. Istriku bicara hal baik tentangmu. Terima kasih, Nyonya Fang. Tidak perlu. Bersihkan tempat ini. Ikut aku. Tuan Fang, Anda benar-benar pakar yang bersembunyi di kota tinggal di tempat seperti ini. Tuan Fang, tubuhku sebenarnya apa yang salah denganku? Ini bukan penyakit. Bukan penyakit. Apa maksudmu? Apa kau sedang mempermainkan kami? Xiaoxin, diam. Benar. Anda terkena kutukanku? Lalu apa aku masih bisa disembuhkan? Bisa. Asalkan Tuan Fang bersedia menyelamatkanku. Aku rela memberikan apapun. Fang Quan, apa yang ingin kau lakukan? Bahkan jika kau tidak mau demi menyelamatkan kakekku, kau tidak seharusnya menyakitinya, Fang Quan. Jika terjadi sesuatu pada kakekku, aku akan membuatmu membayarnya. Chu Wenzhao. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Tuan Fang. Fang Quan ternyata benar-benar paham medis. Kalau begitu, apa dia benar-benar bisa menyembuhkan kakiku? Kakek. Kakek baik-baik saja. Hahaha, aku tidak pernah merasa sebugar ini sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun lebih, aku merasa sangat lega. Xin-er, minta maaf pada Tuan Fang. Tuan Fang, aku salah paham padamu tadi. Lihat itu. Tuan Fang, apa ini? Ini adalah ulat gu yang ada di dalam tubuhmu. Ini disebut gu penembus jantung meridian.
Saat ulat gu ini tumbuh dewasa, ia akan melahap pembuluh darah jantungmu. Saat itu, kau pasti akan mati. Sinar pergi selidiki ini aku ingin tahu siapa yang berani menanam ulatku ini di tubuhku. Baik. Apapun yang Tuan Fang minta, selama itu dalam kemampuan saya siap menerjang api dan air tanpa ragu sedikit pun. Aku ingin membuka toko di Jalan Antik. Khusus untuk membeli giok kuno. Jadi, Tuan Fang tertarik pada giok kuno. Tidak masalah, aku akan menyuruh Xiaoxin mengurus segalanya untuk Tuan Fang. Energi spiritual di dalam liontin giok ini ternyata sangat melimpah. Liontin giok ini adalah pusaka keluarga Shu karena Anda tertarik pada giok kuno. Aku akan memberikannya kepada Anda, Tuan Fang. Baiklah, aku terima. Tokonya akan segera siap, aku tidak akan mengganggu waktu Tuan Fang lagi. Kapan kamu belajar ilmu medis? Masih banyak hal lain yang aku bisa. Aku sudah bilang akan menyembuhkan kakimu, dan aku akan melakukannya. Tidak akan lama lagi sebelum aku bisa membuatmu berdiri lagi. Dua keping giok kuno ini, keduanya mengandung banyak energi spiritual. Aku harus memulihkan kultivasiku dulu. Dua keping giok kuno ini ternyata bisa membuatku memulihkan begitu banyak kekuatanku. Sepertinya, tidak akan lama lagi sebelum aku bisa menyembuhkan kaki Zhongling. Kenapa bangun sepagi ini? Aku ingin cari uang lebih banyak buatmu. Kamu kan mau buka usaha dan kamu butuh modal. Bodohnya kamu nggak perlu kerja sekeras itu. Aku nggak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku nggak menderita kok. Asalkan kamu mau bekerja keras dan tetap tekun, hidup kita pasti akan makin membaik. Tuan Fang, aku sudah bantu carikan lokasi untuk tokomu. Apa kamu mau datang melihatnya hari ini? Aku ke sana sekarang. Lokasi tokonya sudah ditentukan. Aku mau pergi memeriksanya. Kamu mau ikut? Fang Quan, apa hari ini kamu pulang untuk makan siang? Iya, aku pulang. Baiklah. Tuan Fang, Anda sudah sampai. Tuan Fang, toko ini ada di Jalan Antik, lokasinya yang paling strategis. Dan tempatnya sangat luas. Ini memenuhi semua kriteria Anda. Lumayan. Tempat ini cukup bagus. Tuan Fang, kalau ada permintaan lain, beritahu saja aku. Kakekku menugaskanku untuk mengurus tokomu. Beliau sangat perhatian. Sudah terpikirkan sebuah nama untuk tokonya. Wadah giok mental lintas masa penghimpun energi spiritual langit dan bumi, sebut saja Pavilion Giok. Wadah giok mentah, lintas masa Pavilion Giok, nama yang bagus. Aku akan suruh orang segera membuat papan namanya. Tokonya akan siap untuk segera dibuka. Hei, nak, istrimu ada di tanganku. Bocah, istrimu ada di tanganku. Kau cari mati. Bocah, jika kau tak ingin istrimu terluka, datanglah sendirian ke lokasi yang kukirimkan. Jika tidak, bersiaplah untuk mengurus pemakaman istrimu. Fang Quan, jangan datang. Diam, dasar jalang. Di mana kau? Gedung terbengkalai di pinggiran kota. Ingat, hanya kau sendirian. Jika aku tahu ada orang lain, aku akan memotong jari istrimu. Jika kau berani menyentuhnya, akan kuhabisi seluruh keluargamu. Tuan Fang, apakah terjadi sesuatu? Bukan urusanmu. Kakek. Fang Quan, pergi dari sini, jangan cemaskan aku. Bocah, kau benar-benar datang. Lepaskan dia. Jika ada masalah, hadapi aku, Fang Quan. Kau membunuh putraku. Aku akan membunuhmu hari ini. Putramu jadi itu kau. Hanya seekor anjing keluarga Fang. Jinlong adalah putra tunggalku dan dia mati di tanganmu. Dia mati dengan mengenaskan. Berdarah di mana-mana, dia tidak bisa tenang. Aku berubah pikiran, aku akan membiarkanmu hidup, akan kubuat kau memohon untuk mati. Fang Quan pergi sekarang, jangan cemaskan aku, lari saja. Diam. Dasar wanita ini, jika sehelai rambutnya saja terluka, akan kubuat kau menyesal telah dilahirkan. Fang Quan,
Anak buahku ada di mana-mana. Tak peduli sehebat apa kau bertarung, apa kau bisa melawan 100 orang. Serang. Fang Quan, Berhenti. Kau. Ilmu sihir apa ini? Kau bukan manusia. Kau monster. Kau mundur, jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi akan kubunuh dia, kau yang memaksaku. Fang Quan baru saja mulai menata hidupnya. Apa aku akan mati sekarang? Fang Quan, kita tidak sanggup menyinggung keluarga Fang. Jangan cari masalah dengan mereka. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan berjudi lagi. Mari kita hidup tenang saja. Berhenti. Tutup matamu. Ini akan segera berakhir. Kesalahan terbesarmu adalah menyentuhnya. Beritahu anakmu di neraka bahwa aku juga yang membunuhmu. Tuan Fang, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Bagaimana kamu menemukanku? Aku melihatmu pergi terburu-buru tadi, jadi aku minta kakekku untuk menyelidikinya dan mengetahui bahwa Nyonya Fang telah diculik oleh Yang Wenyu. Kami melapor polisi dan langsung bergegas ke sini. Dari mana, cacing? Sama sekali tidak merepotkan. Kami akan mengurus semuanya di sini. Kamu dan istrimu pulanglah saja. Kamu bisa buka matamu sekarang. Ayo kita pulang. Baiklah. Tadi kamu jelas-jelas? Ketakutan setengah mati. Kenapa kamu masih menyuruhku lari? Aku. Aku tidak tahu. Yang aku pikirkan hanyalah, asalkan kamu selamat itu sudah cukup. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi bahaya lagi. Aku percaya padamu. Kamu lapar? Aku akan masak untukmu. Tunggu biar aku saja yang masak. Kamu bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di dapur. Duduk dan istirahatlah saja. Hari ini aku akan pamer kebolehanku. Ini. Kamu yang membuat ini. Cobalah rasanya. Makanlah yang banyak kalau kamu suka. Bagaimanapun juga, aku adalah Raja Iblis 10.000 tahun. Masakan dunia fana yang sederhana bisa aku kuasai hanya dengan sekali lihat, sama sekali tidak sulit. Besok adalah hari toko, kita mulai beroperasi. Kita akan pergi ke sana bersama. Aku. Sebaiknya aku tidak usah pergi. Aku hanya orang lumpuh. Kamu adalah istriku. Apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi istriku. Kita akan pergi bersama. Ayah, Yang Wenyu gagal. Dia sudah tamat. Sayang, Orang-orangku melihatnya Chu Wenzhao juga ada di sana. Dia pasti sudah membantunya. orang ini, selama dia masih ada, kita tidak bisa menjejakkan kaki ke jalan antik. Lalu ada Fang Quan. Beraninya dia melawan keluarga Fang. Aku juga mendengar kabar. Xu Wenzhao mendukung Fang Quan mereka membuka toko untuk membeli giok kuno. Sepertinya Xu Wenzhao berencana menjadikan Fang Quan sebagai boneka untuk masuk ke bisnis giok kuno. Kalau begitu biarkan Zhou Jin yang menanganinya. Pastikan dia benar-benar dipermalukan. Harta karun langka semuanya. Terima kasih semuanya karena sudah menghormati orang tua ini. Dengan menghadiri peresmian Pavilion Changyu, Tuan Fang di sebelah saya ini adalah pemilik Pavilion Changyu. Pavilion Changyu sedang membeli giok kuno dalam jumlah besar. Selama kalian punya barang berkualitas, harga bukan masalah. Membeli giok kuno, semua orang tahu Zhou Jin Raja Giok, dia berani bersaing dalam bisnis ini. Zhou Jin adalah musuh bebuyutan Tuan Shu, apakah Tuan Shu memanfaatkannya untuk menantang Zhou Jin? Mulai hari ini, Pavilion Changyu menawarkan jasa penilaian. Dengan akurasi 100%, jika penilaiannya salah, kami akan membayar 10 kali lipat nilainya. Sombong sekali. Jika penilaiannya salah, ganti rugi 10 kali lipat. Sombong sekali bicaranya.
Zhou Jin, sedang apa kau di sini? Karena ini adalah acara pembukaan rekan sejawat di Jalan Antik mana, mungkin aku melewatkannya lagi pula pemuda ini, dan aku berada di bidang yang sama. Kalau kau kesini untuk merayakan, tentu saja kau disambut baik, tapi kalau kau kesini untuk membuat masalah, maka pergilah sekarang juga. Anak muda, jaga bicaramu, bahkan kakekmu pun tidak akan berani berbicara seperti itu padaku. Tuan Fang adalah tamu kehormatanku. Kalau kau kesini untuk membuat masalah, silakan pergi. Membuat masalah tentu saja tidak. Bukankah pemuda ini baru saja bilang dia menawarkan penilaian giok kuno gratis dengan tingkat keberhasilan 100%. Benar begitu, benar sekali. Aku, Zhou Jin, punya reputasi yang cukup besar di Jalan Antik ini. Bahkan aku pun tidak berani mengeklaim tingkat keberhasilan 100% dalam menilai giok kuno. Kau hanyalah seorang bocah, tapi beraninya bersikap begitu sombong. Karena Tuan Fang sudah bilang begitu, dia pasti bisa melakukannya. Kalau begitu, mari kita bertanding, kau berani tentu. Bagaimana caramu ingin melakukannya? Jangan khawatir, serahkan padaku. Baik. Kau punya nyali juga, karena kau mengeklaim bahwa tingkat keberhasilanmu 100%. Di antara 100 keping giok ini, ada 10 giok kuno yang asli. Jika kau bisa, dalam waktu 5 jam, mengidentifikasi semuanya, maka kau menang. Tidak masalah, tapi 5 jam itu terlalu lama. 3 menit saja sudah cukup. Tidak masalah, tapi 5 jam itu terlalu lama. 3 menit saja cukup. Haha. Xu Wenzhao, oh Xu Wenzhao. Dari mana kamu menemukan? Bocah nekat ini. Jika kau akan bisa dalam 3 menit menemukan ini. 10 keping giok kuno. Aku akan memberikan ini giok kuno senilai 50 juta. Semuanya untukmu. Kamu yang mengatakannya tentu saja. Itulah yang aku katakan. Dan bagaimana jika kamu kalah, apa yang kamu inginkan? Aku ingin setengah dari Jalan Antik. Tuan Fang, seberapa yakin Anda? 100%. Kakek, mari kita percaya Tuan Fang. Baiklah. Aku setuju. Pak Tuan Shu. Setuju begitu saja, apa bocah ini menantumu? Sekali aku berjanji, aku tidak akan pernah menariknya. Aku tentu tidak akan mengingkari janjiku. Kalau begitu, terima kasih sebelumnya. Sorry. Bawa barang-barangnya ke sini. Di antara 100 keping giok ini ada 10 yang kuno. Sisanya semua palsu. Bahkan jika aku yang menilainya, setidaknya butuh waktu 3 jam. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa dalam 3 menit. Mengenali semuanya itu karena kamu tidak becus. Yang ini kuno. Kamu baru menemukan 1 keping. Apa yang membuatmu begitu sombong? Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang itu. Inilah 10 giok kunonya. Berapa lama waktu berlalu? Satu menit. Satu menit. Mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa memilihnya secepat itu? 10 keping giok kuno ini sekarang jadi milikku. Kau curang, kau pasti curang. Aku tidak terima. Kembalikan barang-barangku kepadaku. Ini. Teknik macam apa ini? Tuan Zhou, taruhan adalah taruhan. Jangan jadi pecundang. Tentu saja aku tidak akan jadi pecundang. Barang-barang ini sekarang milikmu. Kalau begitu, terima kasih Tuan Zhou. Dengan 10 keping giok kuno ini, kekuatanku akan segera meningkat. Aku bisa menyembuhkan kaki Zhongling sekarang. Tuan Fang, tolong bantu aku menilai giok kuno ini. Aku juga ingin penilaian. Siapapun yang ingin gioknya dinilai bisa masuk ke dalam. Kakek, Apa kakek lihat itu? Tuan Fang sungguh luar biasa. Memang. Teknik seperti ini belum pernah terdengar sebelumnya. Sepuluh keping giok kuno dari Zhou Jin. Ditambah 3 keping yang kudapatkan hari ini. Semuanya mengandung energi spiritual yang melimpah. Hari ini aku akan bisa melakukan terobosan.
dengan kecepatan kultivasi seperti ini. Bahkan untuk memulihkan kultivasi dari kehidupanku sebelumnya. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Kenapa kamu bangun sepagi ini? Sayang. Hari ini aku bisa membuatmu berdiri kembali. Fang Quan, apa kamu meremehkanku karena aku cacat? Dulu kamu tidak meremehkanku saat aku masih pecandu judi. Apa hakku untuk meremehkanmu? Tapi sekarang kamu sudah berhenti berjudi dan sudah membuka tokomu sendiri, sedangkan aku hanya orang lumpuh. Setelah hari ini aku pasti akan membuatmu bisa berdiri. Tapi bagaimana jika aku tidak bisa berdiri? Apa kamu akan meninggalkanku? Aku tidak akan meninggalkanmu. Bahkan jika kamu benar-benar tidak bisa berdiri, aku akan tetap menjagamu seumur hidupku. Benarkah? Benar? Kalau begitu lakukanlah, aku tidak takut. Selesai. Kamu bisa coba berdiri sekarang. Benarkah apa gagal? Tidak. Berhasil. Kamu sudah bisa berdiri sekarang. Aku benar-benar berdiri. Aku benar-benar bisa berdiri. Kakimu sudah lama lumpuh. Berikan waktu beberapa hari untuk penyesuaian. Dan kamu akan bisa berjalan. Ying Ying, ada apa kemari hari ini? Aku kebetulan lewat, jadi aku mampir menemuimu. Xiaoling. Kakimu. Ying Ying, kakiku sudah sembuh. Aku bisa berdiri sekarang. Bagus sekali Xiaoling, akhirnya kamu bisa berdiri. Apa yang terjadi dengan kakimu, kapan sembuhnya? Fang Quan memberiku akupunktur beberapa hari lalu, dan aku sembuh. Fang Quan juga mengerti pengobatan. Luar biasa. Xiaoling, sekarang kamu bisa hidup seperti orang normal lagi. Ying Ying, apa yang terjadi dengan matamu? Tidak apa-apa, hanya tidak sengaja terbentur. Ying Ying, kita sahabat baik. Jika ada masalah, kamu harus memberitahuku. Kamu bisa bicara pada kami bisa membantumu. Pacarku memukulku. Bagaimana bisa dia memukulmu? Aku akan ikut pulang denganmu untuk menuntut keadilan Gao Ying. Aku tahu kamu ada di dalam, buka pintunya. Fang Quan, coba lihat sana. Hei, siapa kau? Lepaskan aku. Kau ada di depan pintu rumahku, masih berani tanya aku siapa? Ini salah paham. Aku pacarnya Gao Ying. Aku kesini mau menemui dia. Gao Ying, dasar kau perempuan. Aku suruh kau kerjakan sesuatu, malah kabur begitu saja. Begitu kita pulang hari ini, lihat saja nanti. Apa hakmu memukul Ying? Aku memukul perempuanku sendiri, bukan urusanmu. Kalau aku dengar sekali lagi kata-kata kotor keluar dari mulutmu, akan kubuat kau memohon untuk mati. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Tidak mungkin, Ying. Kita kan sepasang kekasih. Kau harus ikut aku pulang, kalau tidak perusahaanku bakal bangkrut. Jang Yang, kau bajingan. Waktu kau menyuruhku. Tidur dengan orang lain. Kenapa saat itu kau tidak bilang? Kalau aku ini pacarmu, kita putus. Dasar brengsek, bagaimana bisa kau membiarkan Ying Ying melakukan hal semacam itu? Akulah yang selama ini menghidupinya. Sekarang perusahaanku sedang dalam masalah. Dia hanya perlu tidur dengan seseorang untuk membereskannya. Jadi apa masalahnya? Aku tidak akan kembali bersamamu. Lupakan saja. Fang Quan, usir dia dari sini. Aku tidak mau melihatnya lagi. Keluar. Kau tuan muda keluarga Fang secara khusus meminta Gao Ying. Apa kau tahu siapa yang sudah kau singgung? Keluarga Fang lagi. Sepertinya kau benar-benar cari mati. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan istriku? Enyahlah. Kau akan menyesal, tunggu dulu. Menyesal sekarang. Sudah aku bilang keluar. Apa kau tuli?
Tidak apa-apa, Yingying. Aku akan menemanimu. Bolehkah Yingying menginap di tempat kita selama beberapa hari? Aku takut brengsek itu akan mencoba menyakitinya. Baiklah, tapi tempat kita hanya punya 2 kamar. Kalau begitu, Yingying bisa tidur di kamarku. Kita bisa tidur bersama. Oke. Yingying sudah tidur. Baiklah, kalau begitu ayo kita juga tidur. Atau mungkin aku sebaiknya tidur di sofa saja malam ini, kamu tidur di sini. Jangan begitu, kita kan suami istri. Sudah seharusnya kita tidur bersama. Tugas sekecil ini saja kamu tidak becus. Katakan padaku apa gunanya memeliharamu? Tuan Muda Fang itu bocah itu menghalangi jalanku. Kalau tidak, aku pasti sudah membawa wanita itu, Gao Yingying, ke hadapan Anda. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamunya saja yang tidak berguna keluar. Tuan Muda Fang, beri aku satu kesempatan lagi, Tuan Muda Fang. Fang Quan, kamu sudah berkali-kali merusak rencana keluarga Fang. Bukan hanya akan kuhancurkan dirimu. Tapi aku juga akan membuat semua orang di sekitarmu menanggung penghinaan yang luar biasa. Apa aku membangunkanmu? Tidak. Terima kasih untuk kemarin. Sama-sama, terima kasih sudah menjaga istriku selama ini. Maaf, aku sempat salah paham padamu. Keluarga Fang menghancurkan kalian dengan begitu mudah. Itu terlalu mudah bagi kalian, bukan begitu caraku bekerja? Tuan Fang, ini laporan keuangan Pavilion Changyu. Silakan dilihat. Lumayan laba bersih, hanya dalam beberapa hari ini mencapai 200.000. Ini semua berkat Anda. Tuan Fang, kemampuan penilaian Anda luar biasa. Sekarang saat pelanggan ingin berdagang giok kuno, tempat pertama yang mereka pikirkan adalah Pavilion Changyu kita. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk urusan lain. Tuan Fang, urusan apa itu? Apa kau sudah tahu siapa yang meracunimu dengan gu penembus jantung Ziwu? Itu Fang Hao. Apa kau tidak ingin balas dendam? Sebagian besar jalan antik ini meskipun ada di tanganku, aku tetap bukan tandingan keluarga Fang. Mereka menguasai hampir semua sumber daya medis di Jiangcheng, mereka sangat kuat. Aku bisa membantumu. Sebagian besar jalan barang antik ini meskipun ada di tanganku, tapi tetap saja tidak tanding bagi keluarga Fang. Mereka menguasai hampir seluruh Jiangcheng, sumber daya medis kekuatan mereka sangat besar. Aku bisa membantumu. Apa yang Tuan Fang katakan itu benar. Keluarga Fang menguasai sumber daya medisnya, aku bisa memberimu beberapa resep obat begitu kau mempromosikannya. Itu pasti akan menghancurkan keluarga Fang. Aku percaya padamu, Tuan Fang, dengan bantuan keahlian medis Tuan Fang. Aku pasti bisa membalas dendam Tuan Fang. Tapi bukankah Anda juga anggota keluarga Fang? Kenapa Anda membantuku keluarga Fang? Mereka mengusirku dari keluarga. Saat mereka diam-diam mencoba membunuhku. Semuanya sudah diputuskan, akhir mereka sudah dekat. Aku hanya tidak ingin mereka mati, begitu mudah saja. Aku pasti akan melaksanakan instruksi Tuan Fang. Apakah Tuan Fang akan menulis resepnya di sini? Semua resep ini adalah tonik, penguat tubuh yang ampuh. Ini akan cukup bagimu. Lalu untuk satu dosis berapa harganya? 50.000. Bukan. Tapi 500.000 aku ingin kau menggunakan resep ini untuk menarik hati para elit Jiangcheng. Dan membuat keluarga Fang terisolasi. Ini. Harga ini pasti sebanding dengan harganya. Aku percaya padamu, Tuan Fang. Untuk keuntungan dari resep ini, 30% untukmu. Ini. Harga ini benar-benar sebanding dengan harganya. Saya percaya pada Tuan Fang. Mengenai keuntungan dari resep ini, 30% akan menjadi milik Anda. Ini. Selama Anda membantu saya dan melakukan pekerjaan Anda dengan baik, saya akan memberikan imbalan yang setimpal. Saya pasti akan membantu Tuan Fang menyelesaikan semuanya dengan benar. Xiaoxin, kamu tetaplah di sini di sisi Tuan Fang.
Jika Tuan Fang punya instruksi untukmu, hubungi aku kapan saja. Tuan Fang, saya permisi dulu. Kak Shin, ada apa datang ke rumah kami hari ini? Nyonya Fang, Anda kaki Anda. Fang Quan menyembuhkan kakiku. Tuan Fang bahkan bisa menyembuhkan kelumpuhan seperti ini. Dia benar-benar tabib ajaib. Aku tidak sibuk hari ini. Aku akan mengajakmu belanja. Tokomu baru saja mulai beroperasi. Belum ada keuntungan. Lebih baik aku tidak pergi. Siapa bilang tidak ada keuntungan? Nyonya Fang, hanya dalam 3 hari ini laba bersih Pavilion Changyu sudah mencapai 200.000. Uang yang sangat banyak. Ini baru permulaan. Begitu nama Pavilion Changyu dikenal luas, kita akan menghasilkan sebanyak ini setiap hari. Sudah aku bilang kan? Aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan lagi. Ada orang lain di sekitar sini. Kita kan suami istri. Kenapa harus malu? Ayo pergi, ayo kita jalan-jalan hari ini. Ada apa? Aku baru sadar kalau aku belum memberimu perhiasan apapun. Aku akan membelikannya untukmu hari ini. Lupakan saja. Barang-barang ini terlalu mahal, lagi pula aku tidak terbiasa memakainya. Kalau soal membelikan sesuatu untuk istriku, harga bukan masalah. Berapa harga sepasang gelang ini? Tuan, sepasang gelang ini adalah karya dari Master Hu yang terkenal. Ini adalah koleksi andalan toko kami. Harganya hanya 3 juta. Itu terlalu mahal, tidak usah. Hanya ini yang layak untuk istriku, keluarkan biar aku lihat. Fang Quan, ini terlalu mahal. Ini bukan apa-apa. Selama kamu menyukainya. Bahkan jika kamu menginginkan bintang di langit, aku akan memetiknya untukmu. Indah sekali. Yang ini saja gesek kartunya. Baik, Tuan. Letakkan itu. Saya ambil sepasang gelang ini. Tuan Muda Fang, apa ini hadiah untukku? Tentu saja. Cuman 3 juta. Itu cuma uang jajanku sehari-hari. Maaf, Tuan, sepasang gelang ini sudah dipesan oleh pria ini lebih dulu. Lihat pakaiannya. Apa dia terlihat seperti orang yang sanggup bayar 3 juta? Oh, kakak ketiga, kamu sudah diusir dari keluarga Fang. Jangan pikir karena kamu beruntung bisa mengikuti Pak Xu, kamu bisa dibandingkan dengan keluarga Fang. Di mataku kamu tetaplah sampah. Bungkuskan untukku. Baik, segera. Kakak ketiga, berhentilah sok hebat, ini 3 juta. Sejak kamu keluar dari keluarga Fang, kamu takkan bisa hasilkan uang sebanyak ini seumur hidup. Fang Quan, mungkin sebaiknya kita pergi saja. Pergi buat apa? Barang ini milik kita karena kita sampai duluan. Istrimu yang lumpuh, ternyata sekarang sudah bisa berdiri. Apa gunanya tetap bersama Fang Quan? Dia bahkan harus pura-pura kaya demi sepasang gelang emas. Bagaimana kalau kamu ikut denganku saja? Apapun yang kamu mau akan kubelikan untukmu, bagaimana menurutmu? Kamu berani memukulku? Fang Quan? Tunggu saja pembalasanku. Aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan saat kartumu ditolak. Aku tidak percaya Pak Xu akan memberimu uang sebanyak ini. Gesek kartunya. Aku ingin lihat hari ini bagaimana kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Tuan, silakan masukkan PIN Anda. Pembayaran berhasil. Ini tidak mungkin, kamu hanyalah orang miskin. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Tuan, pembayaran sudah selesai. Sepasang gelang emas ini sekarang milik Anda. Fang Quan. Berhenti di situ, uang ini pasti dicuri dari keluarga Fang. Kalau tidak, mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Enyahlah.
Kamu, sampah keluarga beraninya bicara seperti itu padaku, kubunuh kau. Dua tendangan ini adalah bunganya yang aku tagih dari keluarga Fang. Setiap hutang yang ada, aku ingat semuanya. Aku akan membereskan semuanya denganmu. Oh ya, ngomong-ngomong. Aku lupa memberitahumu. Uang yang kugunakan untuk ini menang taruhan dari Fang Yi. Dokter, bagaimana keadaan putra saya? Tuan Fang, bagian bawah tubuh putra Anda sudah hancur. Dia tidak akan bisa menggunakannya lagi. Kau maksudmu putraku sekarang sudah jadi Kasim? Omong kosong, kau berbohong ayah. Fang Quan yang melakukan ini, aku akan membunuhnya. Ayah harus membunuh Fang Quan, balaskan dendamku. Fang Hao tidak bisa punya anak lagi. Dia tidak bisa meneruskan garis keturunan keluarga. Fang Quan juga memiliki darah keluarga. Fang Si tua bangka, Shu Wenzhao itu gu penembus jantung Ziwu di dalam tubuhnya dalam 7 hari. Itu akan bereaksi saat gala amal. Begitu Chu Wenzhao, tiada jalan antik akan jatuh ke tangan keluarga Fang kita. Biarkan Fang Quan untuk saat ini, ayah. Fang Quan sudah menghancurkanku, aku harus membunuhnya. Sudah kukatakan biarkan dia untuk saat ini. Kita akan membereskannya setelah mendapatkan jalan antik. Fang Quan, aku ingin kau mati, aku pasti akan membunuhmu. Dengan bantuan Shushin mengelola pavilion jok kami sudah mendapatkan banyak jok kuno. Ini benar-benar membantuku memulihkan banyak kekuatanku. Aku mengerti, aku akan segera ke sana. Tuan Fang, Shu inikah tabib sakti yang kau ceritakan itu? Dia masih bau kencur. Liu, jaga bicaramu. Bukankah kau yang memohon padaku untuk membawamu menemui Tuan Fang? Sepertinya kau, Shu, semakin tua semakin tidak beres, sampai-sampai bisa diintimidasi. Oleh bocah ingusan seperti ini, Tuan Fang, maafkan saya. Aku tidak bermaksud begitu. Kata Shu Anda adalah tabib sakti, tolong periksa saya. Bocah kakekku meminta bantuanmu. Itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Jangan melunjak. Tidak. Anak muda. Di dunia ini, banyak teman berarti banyak jalan. Jangan persempit pilihanmu sendiri. Hanya semut sepertimu yang perlu bergerombol. Orang kuat selalu sendirian. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana nasib si orang kuat sepertimu ini. Maafkan saya, Tuan Fang, saya tidak tahu kalau Liu Shengyun adalah orang seperti itu. Duduklah. Terima kasih, Tuan Fang. Jika ada lain kali, jangan repot-repot datang lagi. Baik, Tuan Fang. Katakan padaku, siapa sebenarnya Liu Shengyun itu? Liu Shengyun berasal dari keluarga Liu Salah, satu dari 3 keluarga besar di Jiangcheng. Keluarga Fang hanyalah sebuah cabang dari keluarga Liu. Awalnya saya berniat menggunakan resep yang Anda berikan. Untuk bekerja sama dengan keluarga Liu dan perlahan mengambil alih sumber daya medis, keluarga Fang di Jiangcheng, saya tidak menyangka dia akan bersikap seperti ini. Di sayap tebat akan memutuskan lihat semua kerjasama dengannya setelah saya kembali. Yingying merasa sudah mengganggu kita terlalu lama, jadi dia pulang duluan. Ayo makan. Apakah rasanya enak? Masakan istriku tentu saja enak. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu, aku akan memasak untukmu setiap hari. Biar aku yang buka pintunya. Siapa itu? Fang Quan. Bocah, kita bertemu lagi. Mau apa kamu? Aku kesini karena aku butuh bantuanmu. Kuharap kamu bisa menghargai keluarga Liu. Kalau soal pengobatan, lupakan saja. Bukan soal itu. Aku tahu betul kondisi kesehatan kakekku. Dia tidak butuh dokter. Ini soal resep obatnya. Aku dengar Shu Wenzhao, si tua bangka itu, resep yang dia berikan. Ternyata darimu, aku akan memberimu 10 juta. Berikan resepnya padaku. Keluar, Fang Quan. Kamu sudah diusir dari keluarga Fang. 10 juta itu sudah sangat banyak bagimu. Selama kamu bersedia menjual haknya padaku, aku jamin keluarga Fang tidak akan mencarimu lagi. Bagaimana menurutmu? Pergi sana tidak dijual, Fang Quan. Jangan melunjak. Keluarga Liu bukan sampah seperti keluarga Fang. Apapun yang aku Liu Yifei inginkan, Pasti akan kudapatkan. Fang Quan, awas kamu. kamu mau memukulku. Biar ku beritahu ya, kalau kamu menyentuhku, cukup satu kata dariku. Aku bisa membuatmu lenyap dari dunia ini. Coba saja kalau berani pukul aku. Baru kali ini aku mendengar permintaan seperti itu. Kamu cari mati.
Kau cari mati. Aku tidak ingin membunuh siapapun di depan istriku Enya. Akan kuingat tamparan ini. Sayang, mungkin sebaiknya kita jual saja resepnya ke keluarga Liu. Aku khawatir tentang apa yang mungkin mereka lakukan padamu. Jangan khawatir. Keluarga Liu kecil itu bukan apa-apa bagiku. Tuan Fang, resep yang Anda berikan padaku sangat luar biasa khasiatnya. Ini hanyalah tingkat terendah resep dari alam roh. Dasarnya tidak berguna bagi para kultivator. Tapi untuk alam fana, ini sudah lebih dari cukup. Atas nama Anda, aku mendirikan farmasi lingkuan obat yang dibuat dari resep Anda telah memberikan pukulan telak pada bisnis medis keluarga Fang. Kini para elit kota Jiang semuanya menebak-nebak siapa dalang di balik farmasi lingkuan. Kerja bagus. Tuan Fang, ini adalah undangannya untuk gala amal malam ini. Jika Anda ada waktu luang, Anda bisa datang untuk bersenang-senang. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Keluarga Fang, malam ini akan menjadi akhir bagimu. Fang Quan, kalau aku pakai ini apa akan terlihat aneh? Apapun yang istriku kenakan, dia selalu yang tercantik. Fang Quan berhenti di situ. Fang Quan, Ini gala amal papan atas di Jiangcheng. Apa hakmu berada di sini? Apa hubungannya denganmu? Semua orang di sini adalah tokoh besar. Gala amal ini hanya untuk tamu undangan. Tanpa undangan kamu bahkan tidak bisa masuk Xiao Hao. Diam. Xiao Quan, kamu adalah anggota keluarga Fang. Gunakan undanganku, mari kita masuk bersama. kamulah yang ingin mengusir Fang Quan dari keluarga. Sekarang karena aku tidak bisa memiliki keturunan. Jika kau ingin membawa bocah ini kembali ke keluarga, jangan harap. Anggota tertinggi, selamat datang. Lingkuan medikal yang tiba-tiba naik daun ini, sebenarnya apa latar belakang mereka, bocah? Beraninya kau menampakkan wajahmu di sini, apa kau cari mati? Tuan Shu, Wenzhao itu benar-benar beruntung bisa berhubungan dengan tokoh besar seperti itu. Dan menjalin koneksi, keluarga Shu sepertinya juga akan bangkit, Ci. Aku tidak begitu yakin soal itu. Sumber daya medis Jiangcheng selalu berada di tangan keluarga Fang, dan keluarga Fang adalah bawahan keluarga Liu. Keluarga Liu tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Apapun yang terjadi hari ini, kita harus menjalin hubungan dengan lingkuan medikal pemilik perusahaan itu untuk membangun relasi. Jika tidak, keluarga Fang kita benar-benar akan tersingkir. Pangsa pasar kita telah tergerus hingga hanya tersisa 40%. Lingkuan medikal Lingkuan, mungkinkah ini perusahaan milik Fang Quan? Selamat datang semuanya di gala amal ini. Saya Xu Wenzhao. Saya yakin semua orang yang berkumpul di sini hari ini sangat penasaran tentang lingkuan medikal yang muncul secara tiba-tiba. Kalau begitu, malam ini di tempat ini, saya ingin secara resmi memperkenalkan pemilik lingkuan medikal Tuan Fang Quan. Apa? Fang Quan ternyata adalah bos dari farmasi lingkuan. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Sialan. Farmasi Lingkuan. Itu benar-benar perusahaan milik Fang Quan. Ada apa? Apa kau terintimidasi oleh identitasku? Aku hanya belum terbiasa saja. Kalau begitu sebaiknya kau cepat membiasakan diri. Lagi pula, mulai sekarang. Kau adalah nyonya dari farmasi Lingkuan. Xiao Quan, kau benar-benar bos dari farmasi lingkuan? Lalu kenapa? Apa hubungannya denganmu? Xiao Quan, keluarga Fang mengendalikan seluruh sumber daya farmasi di kota Jiang. Asalkan kau menggabungkan farmasi lingkuan ke dalam keluarga, keluarga Fang akan segera bangkit kembali dan aku bisa membiarkanmu kembali ke keluarga. Keluar Fang Quan, sialan kau ingin merebut segalanya dariku. Semua ini adalah milikku. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Xiao Quan, saat aku mengusirmu dari keluarga dulu, itu hanya untuk mengujimu saja. Sekarang, aku bersedia membiarkanmu kembali ke keluarga. Mulai sekarang, kau adalah tuan muda keluarga Fang. Tidak mungkin aku tidak setuju. Fang Quan hanyalah bocah ingusan. Atas dasar apa dia pikir dia bisa menjadi tuan muda? Posisi tuan muda itu milikku.
Fang Hao, tutup mulutmu. Pencapaian Xiaoquan hari ini jauh melampaui pencapaianmu. Posisi tuan muda sudah sewajarnya menjadi miliknya. Aku tidak setuju. Sejak kapan seorang Kasim sepertimu punya hak untuk menentang keputusanku? Aku adalah kepala keluarga Fang Enyahlah. Fang Hao, keluarga Fang itu milikmu. Posisi kepala keluarga adalah milikmu. Apa kau benar-benar bisa menerima ini? Bunuh dia. Bunuh dia dan semuanya akan menjadi milikmu. Xiaoquan, asalkan kau menggabungkan farmasi Lingquan ke dalam keluarga, aku akan segera mengumumkan bahwa kau adalah tuan muda keluarga Fang. Tuan muda, aku sama sekali tidak peduli dengan itu. Alasanku datang ke sini hari ini adalah untuk benar-benar menginjak-injak keluarga Fangmu hingga hancur lebur, hahaha. Fang Tangjing, dasar bodoh. Kau ingin bocah ini kembali dan menggantikan posisiku. Jangan harap itu terjadi. Jika aku tidak bisa memilikinya, lebih baik aku menghancurkannya saja daripada memberikannya kepada orang lain. Dasar anak durhaka. Apa yang kau lakukan? Dan kau ini semua gara-gara kau kubunuh kau. Fang Quan, awas. Cepat lindungi Tuan Fang. Fang Quan, kau pantas mati. Kaulah yang paling pantas mati sejak keluarga Fang berulang kali mengincarku. Kematianmu sudah di depan mata. Fang Quan, tanganmu. Apa tanganmu terluka? Dengan trik murahan seperti ini, kau tidak bisa melukaiku. Jangan bertindak gegabah lagi mulai sekarang. Jika terjadi sesuatu padamu maka, apa yang harus kulakukan? Jika kau dalam bahaya nanti, bersembunyilah saja di belakangku. Aku tidak akan membuatmu khawatir lagi. Sayang, sudah malam, ayo kita istirahat. Pegang. Ayo kita punya anak. Kenapa tiba-tiba ingin punya anak? Kamu sangat baik padaku. Aku ingin punya anak darimu. Tuan Fang, saya sudah menyusun semua aset keluarga Fang menjadi sebuah daftar. Setelah Fang Tangjing dan Fang Hao, sekarang Anda adalah pewaris tunggal keluarga Fang. Ambil semua ini dan sumbangkan semuanya. Aku merasa barang-barang keluarga Fang menjijikan. Tuan Fang, aset keluarga Fang bernilai lebih dari 10 miliar, tapi dia menyumbangkannya tanpa ragu. Begitulah Tuan Fang, sayang sekali Tuan Fang sudah punya istri. Kalau tidak, aku akan biarkan Shiner mencoba peruntungannya. Kakek. Fang Tangjing dan Fang Hao sudah tamat. Sekarang keluarga Fang sudah sepenuhnya jatuh ke tangan Fang Quan. Meskipun keluarga Fang hanyalah seekor anjing bagi keluarga Liu kita, tapi memukul anjing harus melihat siapa tuannya dulu. Kakek. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena Fang Quan dan Xu Wenzhao si tua itu ingin ikut campur dalam bidang medis. Maka mari kita beri mereka sesuatu untuk dikhawatirkan. Kakek, pengalaman memang tidak bisa bohong. Tidak ada yang lebih hebat dari kakek. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Tuan Fang, Anda memanggil saya dengan terburu-buru. Apakah ada masalah? Mulai sekarang di Pavilion Giok, kamu tidak perlu datang ke sini lagi. Tuan Fang, apa saya melakukan kesalahan? Saya bisa bekerja lebih baik lagi. Tidak, justru sebaliknya, kamu sudah bekerja dengan sangat baik. Aku akan menyerahkan tanggung jawab penuh kepadamu atas farmasi Lingquan. Benarkah? Itu luar biasa. Terima kasih Tuan Fang, saya tidak akan mengecewakan Anda. Haruskah saya mencari orang lain untuk mengelola Pavilion Giok? Tidak perlu. Mulai sekarang Pavilion Giok akan diurus oleh istriku. Apa? Kamu menyerahkannya padaku? Nggak bisa. Aku nggak tahu apa-apa soal ini. Aku cuma bakal mengacaukannya. Kamu sudah jadi pemilik Pavilion Changyu. Kalau ada yang nggak tahu, tinggal dipelajari. Nyonya Fang, kalau ada hal yang nggak kamu mengerti,
Bisa tanya aku kapan saja, aku nggak akan pelit ilmu saat mengajarimu. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Kalau sampai ada kerugian, aku akan berhenti. Terserah kamu saja. Tugas yang kuberikan tadi, apa sudah beres semua? Semuanya sudah dilakukan sesuai instruksi Anda. Bagus. Kamu boleh kembali sekarang. Sayang. Aku mau membawamu ke suatu tempat. Kita mau kemana? Nanti juga tahu kalau sudah sampai. Suamiku, kita ada di mana sekarang? Sebentar lagi kamu akan lihat. Ini tempat apa ini? Mulai sekarang ini akan jadi rumah baru kita. Benarkah? Tentu saja benar. Sayang, bukankah kemarin kamu bilang ingin punya anak, mungkin ganti suasana bisa membantu? Tuan Fang, ada masalah terjadi sesuatu di farmasi Lingkuan. Aku mengerti, aku segera ke sana. Ada apa? Ada masalah di perusahaan, biar aku yang urus. Cepat kembali ya. Obat kalianlah yang bermasalah. Kalau sampai terjadi sesuatu pada ibuku, akan kupastikan kalian semua masuk penjara. Apa yang terjadi? Tuan Fang, Anda sudah sampai. Anda dari farmasi Lingkuan bosnya. Kan obat kalian membuat ibuku sakit. Kalian harus bertanggung jawab. Nona Song, apapun masalahnya, mari kita bicarakan di dalam kantor kami, pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Aku tidak mau masuk, siapa yang tahu apa yang akan perusahaan licik seperti kalian lakukan. Bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? Perusahaan kami pasti akan bekerja sama. Aku tidak butuh ganti rugi. Aku hanya ingin perusahaan licik seperti kalian ini ditutup. Mata dewa terbuka. Kamu bilang ibumu minum obat perusahaan kami, dan makanya jadi begini. Tentu saja apa aku akan bercanda dengan nyawa ibuku. Aduh, perutku sakit sekali, UWR. Apa ibu akan mati? Tuan Fang, jika ini tidak ditangani dengan baik, akan berdampak besar bagi farmasi Lingkuan. Serahkan saja padaku. Kebetulan aku seorang dokter, maukah kamu membiarkanku memeriksa ibumu? Jika ini tanggung jawab kami akan bertanggung jawab penuh. Baiklah, periksalah sesukamu. Ini benar-benar denyut nadi 3 lapis. Ibumu tidak akan bertahan melewati hari ini. Ibu tidak apa-apa. Sanya, bukannya kamu bilang aku cuma acting? Kenapa sekarang malah jadi sungguhan? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Dokter, tolong selamatkan aku. Ini semua ide Sanya. Dia menyuruhku pura-pura sakit untuk menjebak perusahaan kalian. Aku bahkan tidak pernah minum obat perusahaan kalian. Ya Tuhan, seorang anak kandung tega mencelakai ibunya sendiri. Astaga, jahat sekali itu. Sungguh kejam. Ibu omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Dasar anak durhaka. Aku sudah tahu itu kamu. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Bu, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong berhenti memukulku. Dokter, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitmu. Kembalilah kepada siapapun yang mengirimmu. Tuan Fang, bagaimana bisa Anda melakukannya? Membuat ibu dan anak itu mengaku dengan sendirinya. Aku hanya menggunakan sedikit trik kecil saja dengan kekuatanku saat ini. Membuat manusia biasa mengatakan yang sebenarnya memang hanyalah trik kecil. Aku penasaran siapa pelakunya kali ini, bertindak melawan kita secara sembunyi-sembunyi, menargetkan obat Lingkuan. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Tidak perlu menyelidiki keluarga Liu yang melakukannya. Keluarga Liu kita tidak punya dendam dengan mereka. Mengapa mereka menargetkan kita?
Keluarga Fang adalah bawahan dari keluarga Liu dan keluarga Fang telah dihancurkan. Sementara obat Lingkuan memasuki bidang farmasi, tentu saja kita menjadi duri dalam daging bagi mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Keluarga Liu adalah salah satu dari kota Jiang 3, keluarga besar. Bagaimana mungkin kita menjadi tandingan mereka? Jangan khawatir. Selama aku ada di sini, keluarga Liu tidak akan bisa membuat masalah apapun. Presiden Shu ada yang tidak beres. Lalu apa yang harus kita lakukan? Keluarga Liu adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangcheng. Mana mungkin kita bisa menandingi mereka? Jangan khawatir. Selama ada aku di sini, keluarga Liu tidak akan bisa membuat masalah. Tuan Shu ada masalah. Katakan saja Tuan Fang dia adalah pemilik perusahaan kita. Baik Tuan Fang Tuan Shu ya. Ada orang dari perkumpulan naga biru Lin Xiaofeng, ada di bawah katanya, jika dia tidak menemuimu hari ini, dia tidak akan pergi. Sialan. Perkumpulan naga biru, apa mereka juga ingin bagian? Perkumpulan naga biru. Tuan Fang? Perkumpulan naga biru adalah Jiangcheng. Kekuatan dunia bawah mereka sangat kuat. Tidak kalah kuat dari 3 keluarga besar. Lin Xiaofeng adalah orang kedua di perkumpulan naga biru. Kedatangannya kali ini, aku khawatir dia datang dengan niat buruk. Baiklah. Karena dia sudah di sini, biarkan dia naik. Aku ingin lihat seberapa besar masalah yang ingin dia buat. Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan Tuan Fang suruh Lin Xiaofeng naik? Sinar sayangku, sudah beberapa hari kamu jadi semakin cantik. Lin Xiaofeng, apa maumu? Ini pasti orang di balik farmasi Lingkuan bosnya Tuan Fang. Itu aku. Kedatanganku kali ini bukan untuk urusan besar selama Tuan Fang bersedia berbagi formula intimu dengan perkumpulan naga biru kami. Aku jamin keluarga Liu tidak akan berani menyentuhmu. Mustahil. Lin Xiaofeng berhenti bermimpi. Siner. Tuan Fang bahkan belum bicara. Kenapa buru-buru? Kata-katanya adalah kata-kataku juga. Tuan Fang, kita semua bisa cari uang bersama. Selama Anda bersedia membagikan resep itu. Aku jamin medis Lingkuan juga akan dapat bagian. Jika tidak, jika keluarga Liu bertindak, kamu akan dimakan hidup-hidup tanpa sisa sedikit pun. Tuan Fang, geng naga biru juga sangat kuat di Jiangcheng. Jika kita menyinggung keduanya, keluarga Liu dan geng naga biru sekaligus, aku takut kita tidak akan bisa mengatasinya. Tidak masalah. Selama aku di sini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, Tuan Fang. Kamu, Fang. Jangan melunjak. Membunuh bukan apa-apa bagiku keluarga Fang yang kecil ini. Apa kamu benar-benar pikir bisa mendapat tempat di Jiangcheng? Lagi pula, Nyonya Fang cukup cantik. Kamu pasti tidak ingin sesuatu terjadi padanya, kan? Sialan, bagaimana mungkin aku takut hanya karena satu tatapannya? Dari semua kesalahan yang bisa kamu buat, kamu seharusnya tidak mengancamku dengan istriku. Bos. Jangan mendekat. Bos. Bos, aku salah. Aku tidak berani menyentuh istrimu. Aku hanya bicara omong kosong. Mulai hari ini, jika istriku berada dalam bahaya sedikit pun, aku berjanji padamu, kamu akan berharap mati saja. Bunuh dia untukku. Berhenti sekarang juga, bos. Aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong ampuni aku. Sakit sekali, bos. Aku akan jadi anjingmu mulai sekarang. Cepat berlutut di hadapan Tuan Fang. Bos, aku akan jadi anjingmu mulai sekarang. Jika Anda menyuruhku ke timur, aku tidak akan berani ke barat. Siapa yang mengirimmu ke sini hari ini, Tuan Fang? Itu Liu Shengyun dan kakakku mengincar obat Lingkuan. Begitu mereka mendapatkan formulanya, perkumpulan naga hijau dan keluarga Liu akan mengembangkannya bersama. Ternyata memang keluarga Liu. Tak kusangka mereka begitu licik. Jika kakakmu sudah tidak ada lagi, bisakah kau mengendalikan perkumpulan naga hijau? Tidak masalah. Selama kakakku sudah tiada, seluruh perkumpulan naga hijau akan menjadi milik Anda, Tuan Fang. Begitu rupanya. Sekarang enyahlah. Tuan Fang, perkumpulan naga hijau menguasai seluruh dunia bawah kota Jiang. Apa Anda benar-benar akan bertindak melawan mereka? Aku punya rencana sendiri.
sayang kau sudah pulang cuci tanganmu. Ayo makan malam. Oke, aku segera ke sana. Selama beberapa hari terakhir, Kak Shin sudah mengajariku pengalaman manajemen Pavilion Changyu. Aku sudah mulai memahaminya. Baguslah. Mulai sekarang Pavilion Changyu ada di tanganmu. Baiklah, sekarang aku bisa menghasilkan uang sendiri. Kalau begitu aku harus mengandalkanmu untuk menghidupiku. Kakak kedua, kau pergi ke farmasi lingkungan hari ini. Tapi kau gagal membawa pulang formulanya. Bos, Fang Quan itu petarung yang hebat, orang-orang yang kubawa bukan tandingannya. Apa gunanya jadi petarung bawa senjata dan cari dia besok? Kalau dia mau bekerja sama dan menyerahkan formulanya, aku akan ampuni nyawanya. Kalau dia tidak tahu diri, kirim seluruh keluarganya ke akhirat. Haruskah aku beritahu Tuan Fang soal ini sebelumnya kalau dia mati? Mungkin benda di dalam tubuhku akan hilang. Kakak ketiga, pergilah dengan kakak kedua besok. Dimengerti? Bos tidak perlu, aku sudah datang sendiri. Siapa di sana? Beraninya kau menerobos markas geng naga hijau, apa kau cari mati? Fang. Kenapa Tuan Fang ada di sini? Apa dia benar-benar berniat menyerang geng naga hijau sendirian? Bukankah kalian baru saja berencana untuk membereskanku besok? Aku sudah datang sendiri. Awalnya aku mengira kau Fang Quan adalah orang pintar, tak kusangka kau sebodoh ini. Berani datang sendirian ke geng naga hijauku, hahaha. Fang Quan, serahkan formulanya. Dan aku akan ampuni nyawamu, kau mau formulanya. Jangan harap sepertinya kau memang ingin mati. Kakak ketiga. Baik, bos ilmu bela dirinya sudah mencapai puncak, dia ternyata sudah mencapai ambang batas kultivasi. Bocah. Kau sendiri yang cari gara-gara. Bagaimana mungkin? Kakak ketiga adalah petarung terkuat geng naga hijau. Dia ternyata bisa mengimbangi kakak ketiga, meski kau sudah menyentuh ambang batas seorang kultivator. Cuma segitu saja kemampuanmu. Fang Quan, kau cari mati. Apa gunanya bisa bertarung? Apa kau bisa lari lebih cepat dari peluru? Kenapa kau belum bertindak? Ini keinginanmu sendiri. Kakak ketiga. Kau. Beraninya kau mengkhianatiku. Xiaolong sudah mati semuanya. Jatuhkan senjata kalian. Tuan Fang. Berlututlah di hadapan Tuan Fang sekarang. Lin Xiaofang memberi hormat Tuan Fang. Bisakah kamu mengendalikan geng naga biru sekarang? Mulai sekarang, geng naga biru akan menjadi senjata di tangan Anda, Tuan Fang. Jika keluarga Liu bertindak, segera hubungi aku. Baik, Tuan Fang. Ingat posisimu. Aku bisa menjadikanmu pemimpin geng naga biru. Dan aku juga bisa menjatuhkanmu dengan mudah. Baik, Tuan Fang. Aku gagal. Dasar tidak berguna. Kamu hanya tahu cara mengacaukan segalanya. Bagaimana aku bisa mempercayakan seluruh keluarga Liu kepadamu? Maafkan aku, kakek. Sudahlah. Aku sudah memerintahkan geng naga biru untuk bertindak sebodoh apapun, Fang Quan. Dia tidak akan berani menyinggung geng naga biru dan keluarga Liu kita secara bersamaan. Kakek sungguh luar biasa. Begitu kita mendapatkan formulanya, kita akan melenyapkan Fang Quan dan juga Xu Wenzhao serta yang lainnya. Sesuatu seperti ini harus tetap berada di tangan keluarga Liu. Benar, kakek. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang terjadi? Tuan, baru saja dari geng naga biru kabar baru saja datang, Xiaolong sudah mati. Tuan, baru saja ada kabar dari perkumpulan naga hijau dari pihak sana, Xiaolong sudah mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, terjadi pertikaian internal di perkumpulan naga hijau semalam. Pemimpin pertama perkumpulan naga hijau dan pemimpin ketiga, keduanya tewas. Sekarang perkumpulan naga hijau berada di bawah kendali Lin Xiaofeng. Cepat hubungi Lin Xiaofeng untukku. Kakek, mungkinkah Fang Quan dibalik semua ini? Perkumpulan naga hijau adalah kekuatan yang setara dengan keluarga Liu. Jika Fang Quan punya kekuatan seperti itu, dia tidak perlu bersikeras mempertahankan satu resep obat saja. Beritahu orang-orangmu untuk jaga sikap akhir-akhir ini. Jika terjadi sesuatu, tunggu kabar dariku. Aku baru saja menyuruh perkumpulan naga hijau mengejar Fang Quan.
lalu tiba-tiba mereka bertikai. Mungkinkah ini benar-benar ada hubungannya dengan dia? Mustahil. Dia cuma bocah, dia tidak mungkin punya kemampuan seperti itu. Lumayan. Kekuatanku sudah sedikit pulih. Sayang, Kak Shin baru saja mengirim pesan. Katanya ada lelang malam ini. Ada beberapa potongan giok kuno yang bagus. Dia tanya apa kita mau pergi. Lelang. Kak Shin bilang lelang ini adalah yang terbesar di seluruh Jiangcheng. Lelang terbesar semuanya ada di sana. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Aku akan bersiap-siap dulu, lalu kita berangkat. Tuan Fang, ada yang bisa saya bantu? Untuk lelang malam ini, aku juga punya sesuatu yang ingin kujual. Apa itu? Pil panjang umur. Satu pil bisa memperpanjang umur 10 tahun. Apa? Bantu aku hubungi pihak pelelang. Untuk memasukkannya ke lelang malam ini. Baik, Tuan Fang, akan segera saya atur. Sudah dengar belum soal lelang ini? Ternyata ada pil yang bisa memperpanjang umur. Aku sudah dengar kok, rumah lelang sudah pakai ini sebagai trik buat promosi. Banyak orang malam ini datang ke sini cuma demi benda ini. Fang Quan, Soal kejadian waktu itu kau cuma beruntung. lain kali kau takkan seberuntung itu lagi. Di Jiangcheng, tak ada yang keluarga Liu tak bisa dapatkan. Kalau begitu mari kita lihat kemampuanmu. Selamat datang semuanya di rumah lelang kami. Mari kita keluarkan barang pertama hari ini. 30 juta. 30 juta 2 kali. 30 juta 3 kali. Selamat kepada Tuan Muda Liu. Kalau miskin jangan datang. Ke tempat seperti ini. Ini bukan tempat. Di mana gembel? Seperti kalian berada. Apa urusanmu? Diam sayang. Kau menakuti istriku. Sialan. Kalau kakek tidak bilang padaku untuk jangan memprovokasi Fang Quan untuk sementara waktu. Ku Metis Dim membunuhnya. Sekarang untuk barang berikutnya. Piring giok putih ini. Adalah hadiah dari Kaisar Xuanzong. Dari dinasti Tang untuk Seliriang. Penyair abadi Li Bai pernah menulis piring giok putih di langit adalah benda ini. Energi spiritual di piring giok putih ini ternyata sangat padat. Harga pembukaan piring giok putih ini 5 juta. Setiap kenaikan tawaran minimal 100.000. Jika aku bisa mendapatkan ini piring giok putih sebagai inti dari formasi pengumpul roh, kecepatan kultivasiku di masa depan akan meningkat pesat. 20 juta. 20 juta 1 kali, 20 juta 2 kali. 30 juta. Sudah lama aku mendengar Tuan Fang membuka pavilion giok tersembunyi, kemampuan menilai gioknya 100% akurat. Kalau begitu aku akan mengambil piring giok putih ini. 40 juta. 50 juta. Aku, Liu Yifei. Punya banyak uang. Barang ini hari ini pasti akan menjadi milikku. Fang Quan, dana toko kita sudah hampir habis. Sebaiknya kita menyerah saja. Jangan khawatir, tidak apa-apa. 100 juta. 100 juta 1 kali. 150 juta. Tuan Muda. Harga ini agak terlalu tinggi pil panjang umur itu. Kita harus mendapatkannya diam. Aku tahu tak perlu kau ingatkan. Kalau begitu aku mundur. Tuan Muda Liu sangat kaya menghabiskan lebih dari 100 juta untuk sebuah piring giok. Aku punya banyak uang, cuma 100 juta lebih sedikit. Selanjutnya adalah barang lelang terakhir kita. Kalian semua datang ke sini demi barang ini. Pil ini disebut pil panjang umur. Bisa memperpanjang umur 10 tahun dan mengembalikan keremajaan. Harga pembukaan pil panjang umur adalah 100 juta. Setiap kenaikan tawaran minimal 1 juta. Barang ini keluarga Liu menginginkannya. 200 juta. Sekarang keluarga Liu sudah bergerak. Siapa yang bisa bersaing dengan mereka? Aku menyerah, aku menyerah. 200 juta. Tambah 1 juta lagi. Sayang, bukankah barang ini yang kamu lelang? Ada orang yang kirim uang buat kita. Kenapa harus ditolak Fang Quan? Apa kamu sengaja cari gara-gara denganku? Aturan lelangnya bilang penawar tertinggi yang menang. Apa aku tidak boleh menawar? Tawaran Tuan Fang sangat sah, Tuan Muda Liu. Tolong jangan ganggu penawaran orang lain. Baiklah. Kamu mau bersaing denganku, Liu Yifei dalam hal kekayaan, ya? 300 juta, 301 juta. 500 juta. Naikkan kalau kamu berani 501 juta. Fang Quan.
Kalau mau mengalahkanku, maka tambahlah yang banyak. Cuma nambah 1 juta setiap kali. Apa maksudnya? Ini aturan lelang menyatakan bahwa setiap kenaikan minimal harus 1 juta. Ada masalah dengan itu. Tawaran Tuan Fang sama sekali tidak masalah. Aku tawar 1 miliar. Lanjutkan kalau kamu punya nyali. Kalau begitu aku menyerah. Selamat Tuan Muda Liu. Pil panjang umur ini jadi milikmu. Seperti yang diharapkan dari keluarga Liu, mereka benar-benar kaya raya. Seseorang yang bisa memberikan. Pil yang memperpanjang umur 10 tahun. Pasti bukan. Orang biasa. Kalau kita bisa berteman dengannya, itu akan menguntungkan keluarga Liu. Siapa yang melelang? Pil panjang umur ini di sini, bisakah Anda perkenalkan saya? Kepada sosok penting itu. Orang itu akan segera ke sini untuk mengambil bayarannya. Aku bisa memperkenalkanmu nanti. Terima kasih. Fang Quan. Sedang apa kamu di sini? Apa kamu boleh di sini, tapi aku tidak boleh? Kamu itu bukan siapa-siapa, yang bahkan tidak memenangkan 1 tawaran pun. Apa hakmu ada di sini? Kenapa kalian belum mengusirnya? Tuan Fang, akhirnya Anda datang, Tuan Muda Liu. Bukankah kamu ingin bertemu orang yang melelang pil panjang umur? Dialah Tuan Fang ini. Mana mungkin? Tuan Muda Liu, aku harus berterima kasih pada keluarga Liu karena sudah memberiku 1 miliar. Aku akan menerimanya tanpa ragu. Kau. Fang Quan. Beraninya kau mempermainkanku. Tuan Fang adalah tamu VIP rumah lelang kami. Mau apa kau? Baik. Fang Quan. Lihat saja nanti. Tuan Muda Liu, apa kau masih menginginkan pil panjang umur ini? Silakan bayar jika kau mau. Pil panjang umur ini adalah yang kakek minta secara khusus. Jika aku tidak bisa membawanya pulang, itu akan mengancam statusku. Sebagai pewaris. Aku mau. Keluarga Liu memang kaya raya. Terima kasih Tuan Muda Liu. Sayang, Ada apa? tetaplah di mobil, jangan keluar. Fang Quan. Sudah berulang kali kau melawanku. Hari ini aku akan mengirimmu ke Liang Lahat. Oh, ternyata Tuan Muda Liu kamu sudah memberiku 1 miliar. Apa itu masih belum cukup? Fang Quan. Beraninya kamu mempermainkanku seumur hidupku, tidak ada seorang pun. Yang pernah membodohiku, kamu akan mati hari ini. Kamu pikir kroco-kroco ini bisa menjatuhkanku? Mulutmu itu memang sangat pandai bicara. Mari kita lihat hari ini apakah mulutmu yang lebih keras atau bilah pedangku yang lebih tajam. Kamu menjauhlah. Jangan bunuh aku. Aku akan memberikan segalanya padamu, piring giok putih dan pil umur panjang. Semuanya akan kuberikan padamu, asalkan jangan bunuh aku. Bodoh sekali. Toh semuanya akan jadi milikku setelah kamu mati. Dengan piring giok putih ini, sebagai inti dari formasi pengumpul roh, kecepatan penyerapan energi roh akan jauh lebih cepat. Sayang, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Ini bagaimana dengan tempat ini? Tuan Fang, Anda memanggil saya. Ada yang bisa saya bantu? Aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Datanglah ke sini dan urus kekacauan ini. Baik, Tuan Fang. Ini apa Tuan Fang yang melakukan ini? Dia membunuh pewaris keluarga Liu. Cepat bersihkan ini. Saatnya memasang formasi pengumpul roh. Energi roh yang sangat padat. Tidak kalah dengan dunia kultivasi di kehidupanku yang lalu. Kenapa dia belum kembali juga? Apa terjadi sesuatu? Tuan, gawat. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Kenapa panik? Aku belum mati, Tuan. Tuan Muda sudah meninggal. Apa? Apa katamu, Tuan? Tuan harus tetap kuat. Apa yang terjadi pada Yifei? Sebenarnya apa yang terjadi, Tuan? Hari ini, Tuan Muda membawa pil panjang umur yang dia beli untuk Tuan, keluar dari rumah lelang dan menyergap Fang Quan di tengah jalan. Tapi dia bukan tandingan Fang Quan. Dan dibunuh olehnya Fang Quan antara kau atau aku sekarang. Tuan. Dengan bantuan formasi pengumpul roh kultivasi 1 malam ini, setara dengan 100 hari latihanku sebelumnya. Tidak akan lama lagi sebelum kultivasiku pulih sepenuhnya. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Tuan Fang, aku dan kakekku di sini untuk melapor mengenai kemajuan obat Lingkuan.
Lanjutkan. Tuan Fang, Formula medis yang Anda berikan kepada kami sudah memasukkan semuanya ke dalam produksi. Tuan Fang. Sekarang obat Lingkuan telah menguasai seluruh pasar farmasi di Jiangcheng mengenai formula yang Anda berikan. Kami berhasil menjaga biayanya tetap sangat rendah. Bahkan orang biasa sekarang bisa membelinya. Bagus sekali. Belasan jenis obat ini cukup untuk mengobati sebagian besar penyakit serius dan cukup untuk pengembangan masa depan obat Lingkuan. Ini semua berkat formula Anda, Tuan Fang, Tuan Fang. Ini adalah pil panjang umur 1 pil bisa menambah 10 tahun usia Anda dan mengembalikan kemudahan Anda. Tuan Fang, Bukankah pil panjang umur ini ada di pelelangan dan dibeli oleh Liu Yifei? Aku sudah membunuh Liu Yifei. Apa? Tunggu. Anda tidak menginginkannya? Mau? Karena Anda memberikannya kepadaku, Tuan Fang, tentu saja aku mau. Kamu tidak mau? Mau. Karena ini dari Tuan Fang sebagai hadiah untukku, tentu saja aku mau. Kakek jadi lebih muda. Xu Wenzhou berterima kasih pada Anda, Tuan Fang. Mulai sekarang, keluarga Xu akan mematuhi setiap perintah Anda dan tidak akan pernah berkhianat. Sudahlah usia Anda sudah tidak muda lagi. Berdirilah farmasi Lingkuan. Akan diserahkan kepada Anda untuk dikelola. Jika ada kesulitan, datanglah padaku. Kami pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan Fang. sayang apa pil itu benar-benar bisa membuat orang jadi muda lagi? Tentu saja. Aku selalu merasa seperti sedang bermimpi 6 bulan lalu aku masih di kursi roda dan kamu masih sering keluyuran malam dan berpesta. Kita berdesakan di apartemen kecil itu. Sekarang kamu sudah berubah total dan aku bisa berdiri. Kita bahkan pindah ke rumah besar. Aku selalu merasa seperti sedang bermimpi. Sudah kubilang aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Tentu saja aku akan menepati janjiku. Oh, sudah larut sekali. Sudah dulu ya bicaranya. Ada urusan yang harus kuselesaikan di toko. Aku pergi dulu. Tuan Fang. Apa yang membawa Anda ke sini? Tuan Fang, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Apa itu? Ini tentang keluarga Liu. Lanjutkan. Pagi ini, si tua itu Liu Shengyun menghubungi saya meminta perkumpulan Naga Biru dan keluarga Liu untuk bekerja sama melawan Anda, begitu formulanya didapatkan semuanya. Akan diberikan kepada perkumpulan Naga Biru. Dan mereka juga akan membantu perkumpulan membangun lini produksi farmasi. Saya tidak setuju, tapi saya juga tidak menolak. Begitu ya, ada lagi? Tuan Fang, Liu Yifei adalah cucu tunggal Liu Shengyun sekarang setelah Liu Yifei tamat. Saya takut dia akan melakukan sesuatu yang nekat. Sudah kubilang aku mengerti. Apa kamu tidak dengar? Saya tidak berani. Jika tidak ada hal lain Anda boleh pergi. Baik. Tuan Fang. Karena Liu Yifei sudah tamat. Aku takut dia akan melakukan sesuatu yang nekat dan membabi buta. Sudah kubilang aku mengerti. Apa kau tidak dengar bawahanmu tidak akan berani? Kau boleh pergi jika tidak ada hal lain. Baik, Tuan. Tuan Fang. Karena masalah dengan keluarga Liu sudah mencapai pertarungan hidup dan mati, maka lebih baik kita tuntaskan saja. Dan basmi mereka sekaligus. Siapa di sana? Di mana Liu Shengyun? Tidak. Aku tidak tahu. Dia benar-benar tidak ada di sini. Fang Quan kau. Liu Shengyun. Fang Quan tidak menyangka itu aku. Kan kau membunuh cucuku dan memutus garis keturunan keluarga Liu hari ini. Aku akan membuatmu menonton tanpa daya saat istrimu mati. Jika kau punya masalah, hadapi aku saja. Fang Quan, ternyata kau bisa takut juga. Aku akan memberimu kesempatan. Datanglah ke pavilion Giok sendirian. Aku hanya memberimu waktu setengah jam. Liu Shengyun. Kau cari mati. Sayang, lari. Jangan cemaskan aku. Pergi saja dari sini. Fang Quan.
Tak kusangka istrimu begitu setia padamu, tapi kalau kau berani pergi, akan kutembak kepalanya. Aku di sini. Sekarang lepaskan dia. Hahaha, lepaskan dia? Kau pasti pikir aku bodoh. Aku datang hari ini khusus untuk memastikan kalian berdua dikubur bersama cucuku. Lepaskan dia, kalau ada dendam, lampiaskan padaku. Kau membunuh cucuku dan memutus garis keturunan keluarga. Liu akan kubuat kau merasakan rasa sakit yang sama. Tapi kalau kau berlutut dan bersujud padaku sekarang juga, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Jangan lakukan itu, sayang, jangan berlutut. Diam. Kalau kau menyentuh sehelai rambutnya saja, akan kubuat kau menyesal karena telah dilahirkan. Sialan. Istrinya ada di tanganku. Bagaimana bisa aku membiarkannya mengancamku? Berlututlah atau akan kubunuh dia sekarang juga. Kalau sehelai rambutnya saja terluka, akan kubuat kau memohon untuk mati. Ajal sudah di depan mata, tapi kau masih berani bicara besar. Berlututlah. Berhenti di situ. Ku bilang berhenti. Sayang, cepat lari, aku akan menikahimu lagi di kehidupan mendatang. Jangan khawatir. Kau akan baik-baik saja. Fang Quan, kau yang memaksaku. Ini. Bagaimana mungkin? Sayang, kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi. Sekarang ada aku, kau aman. Percayalah padaku. Sudah kubilang jika kau menyentuhnya, akan kubuat kau memohon untuk mati. Apa-apaan ini menjauh, pergi sana. Selama ratusan atau ribuan tahun ke depan, kau akan menghabiskan semuanya dalam kegelapan. Menderita siksaan siang dan malam. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Bunuh aku. Tolong bunuh saja aku. Sayang, jika kita dalam bahaya lagi, jangan cemaskan aku lagi. Aku hanya ingin kau tetap hidup. Gadis bodoh, kau adalah istriku. Mana mungkin aku meninggalkanmu? sayang, bisa menikahimu di kehidupan ini. Aku sama sekali tidak menyesal. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi istrimu lagi. Tentu saja. Di semua kehidupan kita mendatang, kita akan selalu menjadi suami istri. Sayang, sebenarnya aku punya kabar baik untukmu. Apa itu? Aku hamil. Benarkah? Hahaha, aku akan menjadi seorang ayah, hahaha. Sayang, kenapa kau tidak istirahat? Malah jalan-jalan begini. Aku cuma sedang hamil, bukannya aku lumpuh lagi. Si kecil ini menendangku. Mungkin dia juga bisa merasakannya, bahwa ayahnya sedang menyentuhnya. Ada apa, sayang? Sayang, apa yang terjadi? Tuanku, akhirnya kami menemukanmu. Mohon kembalilah ke alam iblis bersama kami dan ambil alih kendali, pimpinlah kami untuk menyerang balik alam abadi. Enyahlah.